hanya ingin bertemu dengan ketua MUI. Secara spesifik nggak ada. Nah itu yang membuat kami sulit, dan kemudian setelah kami baca suratnya kan tidak ada meninggalkan identitas, di mana alamatnya, nomor handphonenya, sehingga kami sulit untuk mengkonfirmasi, yuk kita ketemu. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Ternyata Mustafa, pelaku penembakan kantor MUI yang sudah meninggal, memiliki transaksi yang terhitung janggal, apalagi jumlahnya ratusan juta, dan itu berdekatan dengan kejadian penembakan. Temuan ini harus benar-benar didalami aparat kepolisian. Adakah pihak-pihak yang berada di belakangnya? Hingga saat ini, polisi sudah menyatakan jika Mustafa tidak terkait terorisme maupun jaringan kelompok radikal manapun. Kita tentu menyesalkan pernyataan yang terlalu gegabah. Dan ketika tas yang ditenteng Mustafa, waktu kejadian dibongkar, ada buku tabungan di dalamnya. Memang sejak awal kejadian penembakan kantor MUI agak mencurigakan. Bagaimana bisa seorang petani kakao yang juga penjual bensin eceran di Kabupaten Pesawaran, Lampung sana, menembak kantor MUI pusat, dan sementara motif yang dirilis hanya ingin diakui sebagai wakil Nabi. Seremeh itukah ingin diakui Nabi datang ke kantor MUI membawa air gun, mengancam security, lalu menembakkan senjata? Sempat dibekuk aparat, dibawa ke Mapolsek, ternyata pingsan. Saat dilarikan ke puskesmas, rupanya sudah meninggal waktu tiba di puskesmas. Dan yang patut jadi kecurigaan kita, air gun lebih berbahaya dibandingkan dengan air soft gun. Sebelumnya aparat merilis Mustafa menembakkan peluru dari senjata sejenis air soft gun, dan ternyata sudah diklarifikasi jenisnya air gun. Menjelang tahun politik, semestinya kepolisian tidak menyimpulkan dengan mudah. Apalagi profil Mustafa ini agak menyimpang memahami Islam. 2 hari sebelumnya kejadian, kata tetangganya menggelar hajatan sebagai perayaan dirinya sebagai nabi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, baik tetangga maupun pengakuan istrinya yang bernama Rosmala Dewi, tidak ada hal yang aneh. Makanya disebut mengalami gangguan jiwa. Agak tidak masuk logika kita. Depresi atau stres, tapi tahu senjata, juga bisa berpergian ke kantor MUI pusat. Itu menggugurkan dugaan adanya gangguan jiwa. Kata Ketua UMI bidang fatwa, Mas Asrun Niam Soleh, sebagai petani, di buku rekeningnya ada transaksi ratusan juta. Itu sulit kita mengerti. PPATK sendiri menyatakan mutasi di rekening Mustafa sejak tahun 2021 mencapai 800 juta. Dan bila dicocokkan dengan profilnya, itu tidak sesuai. Artinya begini, jika kita cuma pedagang kecil, ya pedagang pasar tradisional, paling transaksi puluhan juta dan tidak terjadi setiap hari. Nah, buku rekening milik Mustafa itu diterbitkan di sebuah bank BUMN di Kedondong, Teluk Bitung, Lampung. Dan rupanya baru membuka rekening pada bulan Maret 2020. Penerimaan atau arus uang masuk bervariasi. Misalnya pada akhir tahun lalu itu ada kiriman 200 juta. Lalu juga ada masuk 100 juta. Transaksi terakhir menerima transfer awal tahun ini sebesar 31 juta. Dengan catatan arus uang ini, wajar kalau masyarakat kemudian memiliki dugaan lain. Misalnya,
Jangan-jangan tindakan penembakan itu ada yang menyuruh. Istilah gampangnya, ada pesanan dari pihak tertentu. Bisa jadi bukan menargetkan orang, tetapi hanya untuk memanaskan situasi politik saja. Oleh sebab itu, publik menunggu siapa pihak-pihak yang bertransaksi dengan pelaku. Kita tidak bisa berhenti pada pernyataan Pak Kapolres Pesawaran yang mengatakan pada 2016 Mustafa pernah dipasung, dan di tahun yang sama pula pelaku melakukan perusakan kantor DPRD Lampung yang menyebabkan dia harus mendekam di penjara 5 bulan. Namun kejadian itu kan sudah 6 tahun lalu. Penembakan kantor MUI itu bukan satu-satunya tindakan kriminal yang coba dilakukannya. Pada 25 Juli tahun lalu, Kapolda Metro Jaya juga menerima ancaman dari pelaku ini. Malah Mustafa sempat datang membawa pisau. Dalihnya mendapatkan keadilan. Ancaman itu disampaikan ke Kapolda agar membantu dirinya bertemu ketua MUI. Jika tidak bisa memenuhi permintaannya, suami Rosmala Dewi itu minta dipenjara atau ditembak mati. Salah satu isi surat yang ditemukan juga membuka fakta dirinya sedang mencari senjata untuk menembak penguasa pejabat di Indonesia, sebab dirinya lelah berjuang mendapatkan keadilan. Begini salah satu kutipan suratnya. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, saya akan cari senjata api. Saya akan tembak penguasa pejabat di negeri ini, terutama orang-orang MUI, tanpa memberitahu terlebih dahulu, meminta izin untuk kedua kalinya kepada penegak hukum kepolisian, karena saya sudah lelah berjuang untuk mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. Tugas berat bagi kepolisian mencari tahu dari mana kepemilikan airgun itu. Apakah dipinjami atau Mustafa membeli sendiri? Dan kepemilikannya senjata api di Indonesia itu ada lisensinya, harus ada surat izinnya. Tidak bisa sembarang orang memegang senjata. Yang kedua, siapa pihak-pihak yang bertransaksi ratusan juta dengan pelaku? Apakah benar untuk urusan kakao atau ada latar belakang politik? Yang ketiga, siapa orang atau kelompok atau komunitas yang rutin bertemu, ngobrol atau diskusi dengan pelaku? Ini penting didalami. Jangan-jangan ada kelompok radikal yang melakukan cuci otak lalu memerintahkan penembakan di kantor MUI. Lebih ngeri lagi kalau ada motif politik di belakangnya, termasuk menyelidiki penyebab kematian yang bersangkutan karena waktu ditangkap hanya pingsan saja. Hal yang tidak boleh dilupakan, bongkar isi HP Mustafa, lacak siapa yang rutin berkomunikasi, apa saja yang diobrolkan, apakah ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Semua harus disampaikan dengan transparan agar tidak ada kecurigaan-kecurigaan pada beberapa ormas. Ini juga peringatan bagi kita semua untuk hati-hati dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Sebab saking canggihnya cara berkomunikasi, kadang orang tidak sadar menjalankan perintah orang lain untuk meneror target atau sasaran pihak yang jadi lawan orang yang komunikasi dengan kita. Meningkatkan tensi politik ditambah bumbu-bumbu narasi obrolan, kadang membangunkan sentimen kebencian, kemarahan yang itu bisa merugikan kita. Hati-hati, hati-hati dalam menerima informasi. Jangan begitu saja dipercaya. Konfirmasi dengan pihak terkait jika ada informasi yang malah membuat emosi Anda tersentak. Tahan diri dan pahami. Cari kebenaran. Benarkah informasi yang barusan Anda terima? Kalau tidak, kita akan menjadi Mustafa baru bagi kepentingan politik atau malah kepentingan pihak lain. Agama yang kita yakini harus jadi pengendali nalar dan jiwa kita,
bukan malah meningkatkan kadar kemarahan yang ada. Teman-teman pasti sudah tahu dan paham apa yang harus dilakukan bila menerima informasi yang membangkitkan emosi. Hati-hati sekali lagi. Dan yang paling utama, jaga kewarasan otak kita supaya tidak pernah merugikan kita sendiri atau bahkan merugikan keluarga dekat kita. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.